kita akan membahas tentang sistem tata surya. Tata surya adalah semua benda yang ada di langit seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lain yang mengorbit matahari, termasuk planet bumi tempat kita tinggal. Dari semua benda langit tersebut, mereka membentuk sistem yang teratur dan matahari sebagai pusat tata surya. Oh iya, kenapa mereka semua mengorbit matahari? Lalu, kenapa matahari dijadikan sebagai pusat tata surya? Hal ini bukan tanpa alasan. Ternyata matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang lain di galaksi Bima Sakti ini. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda langit lain mengorbitnya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Nah, karena matahari dan planet sama-sama memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik di antara mereka. Sehingga ada yang namanya rotasi dan revolusi. Semakin dekat planet dengan matahari, maka mereka akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan planet yang jauh dari matahari. Nah, sekarang kita bahas sistem tata surya satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan pusat tata surya kita, yang berupa bola gas panas. Karena matahari termasuk bintang, sehingga dapat memancarkan cahaya. Sejauh ini, matahari merupakan objek sekaligus bintang yang paling besar di tata surya kita. Sekitar 99,8% massa tata surya dipegang oleh matahari, dan diameternya sekitar 109 kali diameter bumi. Kalau dibayangkan sih, sekitar 1 juta bumi bisa muat loh di dalam matahari. Wah, bayangkan gimana besarnya. Matahari adalah salah satu dari 100 miliar lebih bintang lainnya di galaksi Bima Sakti. Matahari terdiri dari zona dan lapisan. Pada bagian dalam matahari ada inti, zona radiasi, dan zona konveksi. Sedangkan pada bagian atmosfer, matahari terdiri dari fotosfer, kromosfer, daerah transisi, dan korona. Ini bukan virus ya. Yang kedua, planet. Nah, bumi yang kita tempati ini termasuk dalam kategori planet. Planet yaitu benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya karena ia bukan bintang. Namun, planet dapat memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Planet dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kira-kira seperti apa ya planet itu? Nah, berikut penjabaran dari masing-masing planet yang ada di tata surya kita. Yang pertama, Merkurius. Planet ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan termasuk ke dalam planet yang paling kecil di antara planet lainnya. Karena paling dekat dengan matahari, maka kebayangkan suhu di planet ini seperti apa? Merkurius mengelilingi matahari selama 88 hari di bumi. Dan ternyata satu hari di Merkurius sama dengan 59 hari di bumi. Yang kedua, Venus. Kamu pernah dengar bintang kejora? Itu merupakan salah satu julukan dari planet Venus. Planet ini biasanya terlihat dari bumi pada sore hari loh. Terlihat seperti bintang namun tidak berkelap-kelip. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Hal ini terjadi karena rotasi Venus yang berputar terbalik dari planet lainnya. Sehingga matahari terbit bukan dari arah timur melainkan dari arah barat, sedangkan terbenam dari arah timur. Yang ketiga, bumi. Ya, tempat tinggal
planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Sekitar 70% permukaan bumi dilapisi oleh air dan 30% sisanya diambil oleh daratan. Struktur dari bumi terdiri dari inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Yang keempat, Mars, dijuluki sebagai planet merah. Planet Mars memiliki lapisan atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, padang pasir, atau gurun. Planet ini terkenal dengan gunung yang besar dan lembah yang dalam. Bahkan, planet ini merupakan planet yang sering terjadi badai angin dibandingkan dengan planet lainnya. Yang kelima, Jupiter. Jupiter termasuk dalam planet luar matahari dan merupakan planet terbesar di tata surya kita. Kalau dibandingkan antara bumi dengan Jupiter, misalnya bumi sebesar anggur, maka Jupiter akan sebesar bola basket. Jupiter merupakan planet dingin dan awannya terbentuk dari amonia dan air. Yang keenam, Saturnus. Planet satu ini paling menarik loh, meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, namun cincin Saturnus lah yang paling indah. Cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit Saturnus dalam pita tipis yang tebalnya 1 mil. Yang ketujuh, Uranus. Uranus adalah planet pertama kali yang ditemukan dengan menggunakan teleskop loh. Meskipun Uranus berada pada urutan ke-7 dalam tata surya, tetapi planet inilah yang paling dingin di antara planet lainnya. Planet ini memiliki ukuran 4 kali besar bumi loh. Yang kedelapan, Neptunus. Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari. 1 hari di Neptunus sama dengan 16 jam di bumi, dan 1 tahun di Neptunus sama dengan 165 tahun di bumi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Setiap hari, bumi berputar melalui porosnya dan juga mengelilingi matahari secara bersamaan. Itulah mengapa kita melihat matahari terbit dan terbenam, dan juga kita melihat dalam 1 hari ada 24 jam. Namun, perputaran dan dampak yang dihasilkan dari perputaran masing-masing berbeda. Lalu sebenarnya pengertian dan perbedaan di antara keduanya itu apa sih? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kita semua tahu dalam 1 hari ada 24 jam, ada siang dan ada malam. Namun, ternyata waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya yaitu 23 jam, 56 menit, dan 4,9 detik loh. Matahari juga tetap berada di tempatnya, tetapi bumi yang berputar. Bumi yang berputar pada porosnya akan membuat bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Perbedaan siang dan malam itu termasuk salah satu dampak dari rotasi bumi. Dampak lainnya adalah gerak semu harian matahari, pembelokan arah angin dan arus laut, serta perbedaan percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, kalau waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Saat berevolusi, bumi bisa saja terletak di apotema atau hipotema. Wah, apa itu apotema dan hipotema? Apotema adalah titik terjauh bumi dari matahari, sedangkan hipotema berarti titik terdekat bumi dengan matahari. Oh iya, adik-adik tahu kan kalau ada belahan bumi lainnya yang memiliki waktu siang yang lebih lama dibandingkan dengan kita. Hal ini karena revolusi dan sumbu bumi terletak pada kemiringan 23,5.
sepengetahuan